Bang. Foto lagi berdua. Oke. Dari sini ya. Sini dulu yang paling cakep. Siapa yang paling cakep? Cakep banget tuh. Cakep banget Dennis, aku dong sebelahnya. Tunggu itu yang lampu merah. Oke, siap. Ibu di sini masuk. Oh, ya sorry. Apa ngomong? Ayo tat ini nih. HP merah. Ah. Oke. Dah. Oke. Oke, let's go. Randy mungkin tadi ada sempat cedera juga. Iya. Syuting ini itu gimana? Betul. Gimana ceritanya? Jadi memang Gara-gara saya. Oh iya, kamu banyak Berat badan saya. sebenarnya bukan salah berat badannya nggak ada sama sekali, tapi karena memang it's impossible to do ya. Kita biasanya bawa carrier ke gunung gitu kan, bawa carriernya berat ya. Apalagi nih aku harus membawa kekasihku gitu. Jadi maksudnya jadi punya pengalaman rasa sih. Karena ada momen sampai cedera, jadi aku kayak pribadi tuh kayak punya pengalaman rasa gitu. Oh, berarti jadi Raka tuh gini ya rasanya. Dia tuh selalu keras sama dirinya sendiri. Jadi dia bawa tanggung jawabnya sendiri, dia bawa kekasihnya juga. Dan ada momen waktu itu cedera, jadi memang tengah malam waktu itu. Jadi Pak Rizal sangat concern dan semua tim juga sangat concern. Jadi ada tengah malam, udah Raka jangan syuting dulu. Jadi aku di trailer tuh didatengin fisioterapis nih. Itu di Langsung dicek. dari berapa syutingnya? Mungkin 50%-an kali ya, sekitar udah jalan 2-3 minggu syuting lah. Akhirnya karena udah hampir separuh film lah ya, waktu itu mau gendong Nita, Kersha. Akhirnya didatengin fisioterapis tengah malam, dicek. Memang nggak ada yang robek untungnya, tapi memang dia overuse, jadi tegal. Soreness itu, dia radang gitu. Jadi berapa hari off syuting? Hampir semingguan sih setelah treatment. Itu langsung treatment tuh, di needle, di jarum, di setrum, terus juga di taping. Jadi kalau taping aku tuh nongol di sini, cuman akhirnya di take out, ditaruh ke bawah kaos supaya nggak kelihatan. Kalian berdua punya pengalaman naik gunung nggak sih? Sama sekali tidak, kita berempat kebetulan sebelumnya. Manda pun baru naik gunung tuh setelah kita Setelah syuting kita. kan. Makanya ini jadi pengalaman pertama kita naik gunung. Ya sebenarnya naik gunung sendiri udah lelah ya. Apalagi naik gunung dicampur dengan kerja syuting gitu. Karena kita juga sepanjang perjalanan naik dan turunnya pun kita ngambil gambar terus. Sampai kita turun gunung itu masih sampai gelap itu masih sambil syuting gitu ya. Iya betul, dan itu kita gelinding karena takut. Iya, kita agak jadi takut sih nggak ada remnya, jalan terus. Karena gelap kan, karena kiri itu gelap dan memang kita disarankan tidak boleh syuting sampai larut malam di situ. Betul. Didampingin polisi hutan, didampingin badan pengawas juga gitu ya, supaya kita dipastikan aman dan baik-baik saja gitu ya. Jadi memang kita fun fact-nya berempat gak ada yang pernah naik gunung. Pertama tuh di Dusun Mait, barulah ya Manda akhirnya sama Kenny, yang lain juga mungkin jadi kepengen naik gunung dan lain sebagainya. Itu berarti di Gunung Welirangnya asli? Ya, Betul. jadi kita ada momen ya untuk syuting di Gunung Welirang, tapi kita juga memang karena apa namanya poinnya adalah pengen ngasih untuk view juga, jadi memang kita keliling-keliling. Kita ada ke Jawa Barat, kita ada ke Bogor, keliling-keliling ada danau, jurang, ada goa ya. Iya. Setnya karena banyak, jadi lumayan beragam juga ya kita lokasinya. Keliling-keliling sih. Randi, Setelah ini jadi kepengen naik gunung lagi, membawa pasangan masing-masing atau gimana? Bisa dulu. Pengen. Karena apa ya, aku sih ngerasa kayaknya sekali dalam seumur hidup harus cobain beneran naik gunung deh. Meskipun kita udah kayak semi-semi ya, karena Ya. kita tuh waktu itu naiknya sampai hampir ke pos 3. Nggak lanjut lagi ke summit karena memang kayaknya kebutuhan gambarnya cuma untuk segitu aja. Makanya sebenarnya pengen sih yang bener-bener legit nyobain naik gunung seperti orang-orang pada umumnya gitu. Kalau saya kayaknya bukan buat saya deh. Jadi kalau kata orang naik gunung tuh is not for everyone, kayak betul. Tapi sih nggak kemungkinan sih kalau nanti kayak mungkin bareng sama grup teman-teman yang aku nyaman atau sama keluarga ya atau sahabat, mungkin kayak why not. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya nggak cukup. Tapi memang berat sih. Kalau Leondra sendiri bukan anak gunung berarti ya? Iya, Lili juga nggak anak gunung sih. Aku juga sempat ngomong ke dia dan kayaknya emang bukan buat kita berdua kayaknya. Tapi mungkin aja sih for fun. Why not gitu ya, Why tiba-tiba not? impulsif pengen gitu. Karena kita lumayan spontan soalnya. Randi tadi kan ini apa jadi mapala ya? Risetnya untuk menjadi seorang mapala sendiri, ngebedahnya kayak gimana? Jadi memang ada persiapan secara fisik, olahraga, teman-teman. diet. Dulu nih. Iya, Karena apa? tadi aku lagi mikir kayak Iya, sorry. Kamu dulu tahu itu Mas ya? Kamu mungkin Apa nih? pengen seandainya nanti naik gunung pengen Oh, Rinjani. Memang ambis banget Oh, ya. tapi itu berat sih. Ambis, tapi Berat banget. sepengetahuanku Rinjani itu dikenal dengan keindahannya ya, tapi memang tidak mudah. Jadi kalau ditanya pengennya apa, main tinggi-tinggi aja ya. Cita-cita Apa yang kan? ringan-ringan dulu aja, perahu gitu. Kan cita-cita namanya kan. Dah. Silakan Oke. lanjut, maaf. Persiapan mapala, jadi memang persiapan fisik.
teman-teman semua juga dapat kok persiapan fisik, olahraga dan lain sebagainya. Terus juga ada persiapan teknis, jadi memang ada konsultasi tentang equipment, alat, P3K, informasi-informasi tentang peralatan kelengkapan di gunung. Terus juga ada observasi, jadi ada ngobrol juga sih sama orang yang udah pernah naik gunung supaya memang benar-benar tahu behavior anak mapal itu kayak apa sih. Walaupun memang di film Dusun Main ini kita tuh hikingnya hiking leisure gitu, kita for fun aja, nggak yang serius-serius banget. Karena kan memang tiga-tiganya ini nggak terlalu naik gunung gitu. Dan ini baru pertama untuk Mita malah dan juga untuk Yuni gitu. Dan akhirnya sial datang, kita kemungkinan nggak bisa turun dari gunung itu. Tapi kalian sempat riset soal thread sama gunungnya sendiri yang orang ini. Thread Iya. threadnya Zero Podcast ya Point. juga ya. Iya. Aku sih sempat baca threadnya, bahkan ketika baru dikasih sinopsis film ini, dapat tawarannya, aku penasaran kan kayak threadnya aslinya kayak gimana sih, dan ternyata memang secara skrip dan threadnya tuh nggak terlalu beda jauh gitu, cuman kayaknya ada sedikit doang yang diubah di ending, cuma selebihnya tuh masih lumayan plek-ketiplek gitu, kayak adegan Nita menjilat darah, kayak itu semua lumayan sesuai sama thread aslinya gitu, jadi itu juga yang bikin aku kayak oh ini suatu hal yang baru juga sih yang belum pernah aku baca di cerita-cerita lainnya. Oke, jadi memang yang esensial ditetapkan, tapi memang banyak twist-twist juga sih sebenarnya. Mungkin penonton ditunggu aja. Randy sama Esa sendiri kan sifat kalian kan ada mungkin ada yang tomboy ataupun yang ada manja. Pada saat di sana ada nggak sih perasaan, duh si Jal nggak ada nih, aduh gua mau buang ini seperti ini, ada nggak sih? Karena kan orang hiking kan nggak mikirin situ, mikirin cuma fun doang. Kalau sendiri seperti apa? Kita kayaknya udah siap ya untuk segala konsekuensinya, karena kayaknya udah, ya maksudnya udah pasti, logikanya orang naik gunung udah pasti nggak ada sinyal, makanan akan sulit, itu tuh jadi kita lumayan udah prepare untuk itu, secara mental ya, itu kayak emang harus prepare sih, karena kalau enggak ya ngapain kita ambil film ini nggak sih, karena udah jelas pasti itu yang akan jadi tantangan terbesarnya gitu. Ada lecet-lecet nggak sih pada saat naik? Lecet ada nggak ya? Kamu tangan lecet di danau. Ini. Tangan yang kamu Iya. jatuh. Oh, Yang dia iya jatuh lagi. itu. Tapi ini bukan pas adegan naik gunung, tapi pas di danau, pas di telaga. Jadi kan ada scene aku jatuh tuh yang ke pinggir jurang. Ini sampai sekarang masih ada bekasnya. Tangan dia inget Tangan banget aku aku. bolong. Jadi tuh pas aku jatuh, aku napak begini nih tanganku. Terus kebetulan kerikil-kerikilnya tuh tajam. Jadi dia kayak pas aku gini kena lah di sini. Tangannya berdarah. Berdarah. Dan itu sempat shock juga, aku sempat kayak nggak bisa take dulu karena masih shock jatuh, terus sempet nangis dulu kayaknya. Dia aku sempet ada nangis momen ya. sendiri. Iya, aku ada kayak Karena jatuhnya nangis keras dulu. sih, aku ngeliat juga kan. Lumayan, terus ya udah. Tapi akhirnya ada P3K juga yang standby gitu, jadi ya akhirnya berjalan lagi syuting. Berapa lama sih kalian syuting ini? 31 hari, ya, lebih 30 hari ya. 33 mungkin ya. Kalau di gunungnya sih. Tapi Di gunungnya kebetulan kita di Malang tuh total 4 atau 5 hari gitu. Karena selebihnya kan memang ngambil set yang berbeda-beda, ada pasar setannya, ada Ya. telaga, itu tuh ngambil emang lokasinya yang berbeda-beda gitu. Killing time di gunung ngapain biasanya kalian? Kita main Uno, kita main apa? Game kita? undercover. Undercover. Jadi berempat tuh emang udah pasti kita main game, udah sampai ya pokoknya gitulah. Tapi kebetulan pas naik gunungnya sih kita nggak banyak waktu. Kita Karena banyaknya intensif ya. Dan sinyal kita juga nggak kecapean, ada. kita kecapean juga loh. Kita sempat Betul. tidur di terpal berempat, udah yang kayak nggak peduli tempat udah. Nggak ada Jadi tuh memang- Amanda Manopo. Ada dia di terpal Jadi juga. Amanda Manopo gitu, kayak kita semua udah menyatu dengan alam gitu. Ya, jadi Pelajaran kalau hidup apa sih yang bisa kalian ambil mungkin dengan kehidupan di gunung atau dengan perang ini? Nah ini emang aku juga sering bilang di berbagai media kemarin waktu tour bahwa memang pulang dari syuting ini aku kayak bawa bekal buat aku secara pribadi, bahwa ketika naik gunung ternyata memang kita harus put aside diri kita ya, kita menyampingkan diri kita sendiri, dan yang ada di atas gunung itu yang memang kita dan orang-orang yang bersama kita, dan lu akan ngapain di situ, apakah lu akan memikirkan diri lu sendiri atau lu akan berbagi ke sesama. Jadi memang pulang dari situ aku tuh punya bekal pribadi bahwa memang ya kita mesti bareng-bareng, kerja sama tim, nggak boleh egois, dan ya nggak buat semua orang, tapi pulangnya aku kayak dapat bekal yang positif, jadi which is good. Ini dari pengalaman syutingnya atau dari Dua-duanya buat. Kalau dari pengalaman syutingnya, yang aku bawa pulang adalah apa ya? Bahwa ya perjuangan kita, aku ngerasa kayak aku sangat terbantu sama teman-teman di sini karena semuanya nggak ada yang ngeluh, semuanya profesional.
aku ngerasa juga kita menjalani itu bareng-bareng. Ya udah kita jalanin gitu. Terus Surprisingnya anteng-anteng semua, sangat-sangat suportif di lokasi. Nggak ada tuh yang kayak diva sendiri, nggak ada yang manja sama sekali. Jadi happy banget gitu dapat rekan-rekan kerja seperti mereka. Terus kalau dari karakterku mungkin pelajaran yang aku dapatkan adalah bahwa kita harus selalu menghargai waktu yang kita punya bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu terakhir kita. Jadi karena penyesalan selalu datang pada akhir, jadi kita harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Cukup teman-teman. Terima kasih. Ini sendiri ya. Iya, Oh gitu. Oke. yang lain udah tadi sana. Oh gitu. Oke. HP merah, HP. Ya, ini. Ini sip, nanti 1, 2, 3, oke. Handphone atas meles. Oke, Jangan lupa. cahayanya hilang. Yang 17 lagi.